Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Lestari. Saya Biologi 3 angkatan 2019. Di sini saya NIM saya yaitu 1930 2070 84. Di sini saya akan menjelaskan materi saya sedikit, yaitu mengenai lumut atau bryophyta dalam istilah biologinya. Jadi lumut itu merupakan tumbuhan atau yang tidak memiliki pembuluh. Lumut ini biasanya hidup di habitat yang basah dan kurang sinar matahari. Dia biasanya menempel pada substrat, yaitu pada batang, akar, dan bebatuan. Nah, lumut ini banyak sekali dijumpai pada lingkungan sekitar kita. Lumut itu memiliki ribuan spesies. Nah, salah satunya adalah lumut hati atau hepatitis. Pada kali ini saya akan membahas mengenai lumut hati. Jadi, apa yang dimaksud dengan lumut hati atau hepatitis? Ya, mungkin teman-teman bertanya. Jadi, lumut hati itu berasal dari istilah hepatika. Hepatika sendiri berarti hati. Jadi, lumut hati itu didapat dari istilah hepatika. Dia juga memiliki bentuk tubuhnya itu berupa lembaran pipi. Nah, lembaran pipi ini berbentuk hati. Jadi, dengan demikian lumut hati disebut dengan lumut hati. Lumut hati merupakan lumut yang bertalus dan memiliki tubuh berupa lembaran pipi dan berlobus. Nah, lumut hati itu tidak dapat menghasilkan bunga atau dia tidak memiliki bunga. Jadi lumut hati itu meski tidak mempunyai bunga, dia mampu menghasilkan sporanya sendiri. Nah, spora yang dihasilkan itu dalam bentuk kapsul-kapsul kecil. Jadi pembagian lumut hati itu dibagi menjadi dua bangsa. Yang pertama ada lumut hati bertalus atau Marchantiales dan lumut hati berdaun atau Jungermanniales. Nah, lumut hati bertalus sendiri, Marchantiales, merupakan lumut hati yang bentuk lumutnya ini bercabang. Pembagiannya itu menggarpu menjadi dua cabang ataupun lebih. Nah, pertumbuhannya itu melalui aktivitas dari satu atau lebih sel. Reproduksinya itu melalui fragmentasi talus. Sporanya dibentuk pada proses seksual. Ini merupakan salah satu contoh dari spesies lumut hati, ialah Marchantia polymorpha. Dia famili dari Marchantiaceae dengan jenis Marchantia. Biasanya kita dapat menjumpai lumut hati spesies Marchantia polymorpha ini pada habitat yang tanahnya lembab, kemudian banyak batu, terus di tepian sungai, kolam, dan juga rawa. Selanjutnya adalah lumut hati berdaun atau Jungermanniales. Lumut hati berdaun ini dia tidak memiliki kosta. Terus dia terdiri hanya satu sel daunnya dan memiliki 2 atau 3 baris daun. Nah, baris daunnya ini biasanya ada yang berbentuk lateral dan ada satu yang berbentuk ventral. Yang selanjutnya reproduksi lumut hati atau hepatitis. Lumut hati ini memiliki dua cara reproduksi, yang pertama seksual dan aseksual. Reproduksi seksual sendiri, tadi kan sudah dikatakan bahwa lumut hati itu memiliki spora ya. Jadi spora tadi memiliki wadah. Nah, wadahnya itu namanya sporangium. Bukan wadah, melainkan alat penghasil spora. Nah, namanya itu sporangium. Kemudian ada kaki pendukungnya, yaitu namanya seta, dan dilindungi oleh struktur yang dinamakan elater. Setelah sporangium matang, seta akan menegak. Nah, hal ini dikarenakan tekanan air di dalamnya atau di dalam sel-selnya sendiri. Kemudian akan mendorong spora untuk keluar dari sporangium. Nah, spora matang nanti akan keluar ketika sporangiumnya tersebut sudah pecah dan elaternya juga akan membuka. Kemudian elater membuka karena dipicu oleh udara kering. Kemudian akan melemparkan spora ke udara dan kemudian seta juga akan gugur dan luluh. Ini merupakan reproduksi secara aseksual, yaitu menggunakan spora ataupun menggunakan tunas. Sedangkan untuk reproduksi secara seksualnya sendiri, dia yaitu menggunakan peleburan, yaitu terjadi peleburan gamet betina.
Kalau peleburan gamet betina ini sudah terjadi, maka sporofit juga akan terbentuk dan banyak menghasilkan spora. Selanjutnya, ciri-ciri umum lumut hati atau hepatitis C. Yang pertama, dia mempunyai bentuk tubuh yang berupa lembaran, menyerupai hati, dan berlekuk-lekuk. Kemudian memiliki struktur tubuh yang terdiri dari akar, batang, serta daun. For your information, mohon maaf bila ada kesalahan. Jadi akar, batang, serta daun yang dimiliki oleh lumut itu bukan akar, batang, serta daun sejati. Karena jika kita perhatikan, kita tidak akan pernah bisa membedakan mana bentuk akar, batang, serta daun pada lumut, karena mereka bentuknya hampir sama. Jadi pada hal ini akar, batang, serta daunnya itu bisa dianggap sebagai kiasan. Tapi jika kita mencarinya, itu akan sangat sulit. Yang ketiga, memiliki dua cara reproduksi, sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa reproduksinya yaitu seksual dan aseksual. Kemudian alat reproduksinya itu berbentuk seperti payung. Lumut juga dapat melakukan fotosintesis. Kemudian tumbuhnya itu menempel di bebatuan, dedaunan, dan akar-akar pada pepohonan yang kembali lagi habitatnya itu lembab. Nah, ini habitat dari lumut hati atau hepatitis C. Dapat kita lihat lumut hati ini kebanyakan hidup di daerah hutan hujan tropis, karena dominan hutan hujan tropis itu tanahnya lembab. Terus banyak dialiri air. Kemudian biasanya lumut ini juga menempel pada bebatuan, pada batang-batang pohon, ada juga yang pada daun-daun pohon. Selanjutnya, klasifikasi hepatitis C. Klasifikasi hepatitis C itu yang pertama ada Marchantiales. Nah, Marchantiales ini memiliki ciri-ciri. Pertama, dia termasuk generasi gametofit. Nah, yang kedua, dia memiliki struktur anatomi. Nah, struktur anatominya ini memperlihatkan adanya diferensiasi jaringan, adanya ruang udara dan jaringan. Kemudian, sporofit yang terdapat pada ordo atau Marchantiales ini terdiri dari satu kapsul atau kaki dan seta serta adanya kapsul. Kemudian, gametogoniumnya tenggelam di dalam talus. Arkegoniumnya sendiri terdiri dari 6 sel saluran leher. Ini merupakan spesies dari Marchantiales adalah Marchantia aqualis ya. Kemudian ada Mania sp dan Marchantia paleaceae. Marchantia aqualis sendiri merupakan anggota dari famili Marchantiaceae dengan genus Marchantia dan kelas Marchantia pseuda, kemudian ordo Marchantiales. Sama dengan Mania sp dan Marchantia paleaceae, Mania sp sendiri ditemukan pada habitat substrat yang tumbuh pada tanah. Jadi dia tumbuh di atas tanah, Mania sp ini. Kalau tanahnya lembab, dia bisa hidup di atas tanah. Tapi kalau tanahnya kering, maka Mania sp ini tidak bisa hidup, karena kembali lagi habitat dari si lumut ini merupakan habitat lembab. Kemudian Marchantia paleaceae, dia merupakan famili dari Marchantiaceae sama dengan Marchantia aqualis. Ditemukan menempel pada batu bata, pohon, dan tanah yang lembab juga. Selanjutnya Marchantia emarginata dan Marchantia geminata. Marchantia emarginata ini sama seperti spesies sebelumnya, kelas Marchantiopsida, ordo Marchantiaceae, dan famili Marchantiaceae. Ordonya Marchantiales dengan jenis Marchantia. Marchantia emarginata ini ditemukan pada habitat tanah yang lembab, dan kita juga biasanya sering melihat lumut ini ada di batang-batang pohon tumbuhan atau di atas batu. Nah, kemudian Marchantia geminata. Sama seperti Marchantia emarginata untuk kelas, ordo, famili, dan genusnya juga, karena mereka merupakan satu genus tetapi dengan beda spesies gitu.
Selanjutnya habitatnya itu biasanya kita bisa nemu di tanah lembab, biasa juga nempel di akar pohon kelapa. Jadi kalau di desa-desa gitu ada pohon kelapa, nah pohon kelapa biasanya kan bawahnya ada yang lembab juga. Nah bagian lembab itu biasanya ditempeli oleh spesies Marchantia geminata ini. Selanjutnya spesies dari Sperocarpales memiliki ciri-ciri dia merupakan generasi gametofit dengan struktur anatominya memperlihatkan adanya diferensiasi jaringan, adanya ruang udara dan jaringan. Kemudian sporofit yang terdapat pada ordo ini juga terdiri dari satu kapsul atau kaki dan seta serta kapsul. Gametogoniumnya tenggelam di dalam talus dan arkegoniumnya terdiri dari 6 saluran sel leher. Nah, ini merupakan Sperocarpales. Sperocarpales dengan spesies Sperocarpales texanus, kelas Marchantiopsida, ordo Sperocarpales, famili Sperocarpaceae dengan jenis Sperocarpos. Habitatnya ini kita biasa nemu dia di tanah lembab. Kemudian cahaya matahari yang sedikit atau di tempat-tempat teduh. Biasa juga kita sering nemu di bawah batu. Biasanya kalau ada tumpukan batu, nah di bawah batu itu yang lembabnya itu, nah biasanya ada habitat dari spesies Sperocarpales texanus ini. Nah, yang ketiga adalah Junger maniales. Junger maniales memiliki ciri-ciri generasi gametofit. Nah, ini berbeda dari kedua tadi, memiliki arkogonium yang diselubungi oleh involucrum dan memiliki 5 saluran sel leher. Sedangkan yang tadi rata-rata memiliki 6 saluran sel leher. Saprofit ini terdiri dari satu kapsul atau kaki seta dan kapsul. Ini merupakan Porelli platypila, merupakan spesies dari Junger maniales. Porella platypila ini merupakan kelas dari Junger maniales, ordo Junger maniales. Kelas Junger maniopsida, ordo Junger maniales dengan famili Porelliaceae dengan jenis Porellea. Biasanya kita bisa nemu dia di batuan di atas tanah. Biasanya kalau ada sisa-sisa pembangunan gitu ya. Nah, terus di sisa-sisa pembangunan itu semen, sisa pembangunan yang sudah lama sekali tidak ditempati. Nah, biasanya lumut ini akan muncul di atas bebatuan tersebut. Biasa juga lumut ini muncul di atas tanah. Di atas tanah yang pastinya tanah lembab. Nah, ini Porella. Ini sama juga seperti Porella platypila. Kemudian yang ketiga Calobriales. Memiliki ciri-ciri gametogonium yang tidak berbatang dengan daun yang tersusun ke dalam 3 baris. Gametogoniumnya terbentuk di bagian ujung batang dan memiliki arkogonium yang memiliki 4 sel leher saluran. Saprofitnya itu berupa satu kapsul saja. Nah, ini merupakan spesiesnya Calobriales. Mohon maaf untuk Calobriales, saya tidak menemukan spesies yang lainnya karena saya kesulitan untuk mencari jumlah. Baik, itulah sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan ataupun penjelasan, saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga ilmunya bermanfaat, jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.